105 FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan Afam. Kembali lagi Fadli menyapa ruang Anda rekan Afam, tepatnya di formasi pukul 20 hingga 22 nanti. Dan di malam hari ini rekan Afam, seperti biasa kita ada talk show bersama psikolog ya rekan Afam ya, dengan Kak Tia di sini rekan Afam. Jadi siapa sih yang udah biasa dengan Kak Tia? Yuk gabung di malam hari ini ya. Oke, selamat malam Kak Tia. Selamat malam Fadli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Fadli, apa kabar Fadli? Alhamdulillah Fadlinya sih ya, sehat-sehat juga ya Kak ya. Oke, di malam hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa nih Kak? Tentang sibling rivalry. Oke, itu sibling rivalry itu sebenarnya apa sih Kak? Berawal dari kata rival ya. Iya. Rival, Fadli tau nggak rival itu apa? Saingan. Saingan gitu. Jadi mungkin akhir-akhir ini banyak juga nih sibling rivalry ini dimunculkan kembali gitu. Maksudnya bukan ada fenomena yang sedang terjadi, lagi marak-maraknya gitu. Kalau boleh, Fadli tahu nggak yang lagi viral, ipar adalah maut gitu. Iya benar-benar. Iya. Jadi kan kalau ditanya tuh si adiknya nggak pernah merasa bersalah kan melakukan kayak gitu sama kakaknya gitu ya. Jadi hal-hal fatal berdampak besar seperti itu bisa muncul dari bibit-bibit kecil sewaktu masa pengasuhan anak gitu. Jadi kita hindari dari anak masih kecil. Yuk kita bahas tentang sibling rivalry ini gitu. Iya, jadi sibling rivalry itu merupakan perasaan bersaing gitu ya Kak ya? Iya benar. Ini antara kakak dan adik dalam satu keluarga gitu Kak? Iya benar. Jadi kompetisi antara saudara kandung gitu. Wow. Baik antara saudara kandung yang berjenis kelamin sama ataupun berbeda. Tapi biasanya kebanyakan yang berjenis kelamin sama gitu. Cuman tidak memutus kemungkinan ada juga nih yang perempuan sama laki-laki juga merasakan sibling rivalry gitu. Jadi kompetisi ini diwarnai rasa iri, cemburu gitu, persaingan gitu. Bersaing untuk mendapatkan sesuatu seperti perhatian ibu, mainan dan lain-lain seperti itu Fadli. Oke, jadi kalau dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi, kira-kira faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya ya persaingan antara ini saudara gitu? Iya, jadi sebelum kita masuk ke situ kita bahas satu persatu kalimatnya Fadli ya. Tadi kan udah kakak sampaikan nih sibling rivalry itu berupa persaingan antar saudara kandung. Jadi itu suatu bentuk persaingan antara saudara kandung, baik kakak dengan adik gitu, yang terjadi karena seseorang itu merasa takut kehilangan kasih sayang. Jadi kuncinya di situ takut kehilangan kasih sayang atau perhatian dari orang tua gitu, sehingga menimbulkan berbagai pertentangan dan akibat pertentangan tersebut dapat membahayakan bagi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Nah itu dia tadi, kalau misalnya mulai dari kecil mendarah daging gitu sampai besar, kuncinya nggak hilang-hilang gitu tanpa disadarin gitu ya. Padahal kalau kita lihat sekilas tuh ya baik-baik aja gitu, tapi jauh di dalam lubuk hatinya gitu menyimpan rasa dendam, cemburu, bahkan tidak merasa bersalah jika melukai saudara kandungnya sendiri seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi ini Fadli. Salah satunya itu urutan kelahiran gitu ya. Biasanya anak pertama, anak terakhir seperti itu, atau misalnya anak yang di tengah lebih fight gitu biasanya kan daripada anak yang lebih kecil atau lebih besar gitu. Kemudian jumlah saudara kandung, pengaruh orang luar gitu. Kemudian juga ada tentang pola asuh gitu. Jadi orang luar ini seperti sering dengar biasanya kan, ntar lagi adiknya lahir nih, nanti abang nggak disayang lagi gitu. Jadi muncul berawal dari hal-hal kecil seperti itu Fadli. Jadi kita ini sebagai orang awam banyak tuh kan faktor luar, tetangga misalnya bentar lagi adiknya lahir, nanti nggak disayang lagi loh gitu. Harusnya kita mempersiapkan si kakak atau si abang itu untuk menyambut adiknya gitu, bukan malah kita takut-takutin gitu. Jadi hal kecil seperti itu sangat berpengaruh untuk pribadi seseorang gitu ya Fadli. Kemudian faktor lain itu masing-masing anak itu bersaing untuk menunjukkan pribadi mereka, sehingga mereka ingin menunjukkan pada saudara mereka, nih aku nih gitu, nih kehebatanku gitu. Kemudian anak kurang merasa mendapat perhatian, kemudian kurangnya disiplin dan keengganan orang tua untuk mendengarkan anak. Makanya dari awal kita konsisten ya Fadli, kalau jadi orang tua itu harus menyediakan telinga untuk
anak, mulai anak kecil itu kita luangkan waktu, fokus untuk anak, walaupun hanya sebentar, quality time itu tetap harus ada. Kemudian anak merasa hubungan orang tua dengan anak itu terancam ya, dengan adanya penambahan anggota keluarga baru. Itu seperti yang kakak jelaskan tadi ya Fadli, misalnya kelahiran bayi gitu, atau misalnya pernikahan ibu dan ayah gitu, pernikahan kedua, ada saudara gitu kan, penambahan saudara. Jadi selain itu juga orang tua ini tidak memiliki waktu untuk berbagi dan berkumpul bersama anggota keluarga. Jadi sebaiknya gini Fadli, kalau dalam keluarga itu ada waktu masing-masing. Misalnya kan nih kita punya 2 anak, jadi satu hari kita set dalam 1 bulan itu kita buat keadaan rutin gitu. Misalnya anaknya Fadli namanya, jadi kita buat namanya Fadli time. Jadi Fadli time itu adalah waktu Fadli dengan ibunya tanpa ada yang lain, yang nggak mesti harus kemana, misalnya bercengkrama seperti itu. Lebih bagus lagi misalnya jalan ngedate gitu ya sama orang tua gitu. Kemudian di lain hari, di lain waktu ada juga nih waktu misalnya nama adiknya Ani time gitu kan. Jadi masing-masing anak itu punya porsi waktu untuk dengan orang tuanya, seperti itu kita sarankan Fadli. Kemudian ada juga penyebabnya orang tua mengalami stres dalam menjalani kehidupannya gitu ya. Ya kalau udah di awal kan udah dibilang sebaik apapun jenis parenting yang kita bahas yang 4 kemarin, kalau orang tuanya nggak bahagia, nggak berhasil juga gitu kan. Jadi memang banyak faktor yang membuat orang tua itu stres, banyak beban, banyak pikiran, tapi jangan sampai anak kita jadikan tumbalnya, seperti itu ya. Kemudian cara orang tua memperlakukan anak dalam penanganan konflik yang sering terjadi. Kalau di kita awamnya itu kan Fadli, kalau misalnya ada anak yang berantem nih, anak yang berantem itu biasanya disalahkan siapa? Iya, kakaknya disuruh mengalah gitu iya, ya. benar. Padahal sebenarnya adiknya jangan-jangan yang membuat kesalahan. Jadi kita nggak boleh bilang seperti itu, karena bisa jadi itulah yang menimbulkan tumbuhnya kebencian di dalam diri saudaranya. Seperti itu, kok aku terus yang disalahkan gitu, kok aku terus yang disuruh mengalah gitu. Jadi kalau misalnya kita orang tua itu adil lah terhadap anak, adil dalam artian kalau misalnya kita ada lihat konflik gitu, ya kita dudukan perkaranya, walaupun masih anak-anak ya, anak 2 tahun, 3 tahun udah bisa kita sama-sama duduk diskusi bareng gitu, kita minta satu persatu menjelaskan dengan versinya masing-masing seperti itu, tapi kita hadap-hadapkan ya, jadi baru kita ambil kesimpulan siapa yang salah. Jadi tidak melulu yang kakaknya selalu salah, tidak melulu juga adiknya yang selalu salah, seperti itu Fadli. Oke, jadi itu dia beberapa faktor yang mempengaruhi ya Kak ya. Kalau faktor-faktor yang memperparah atau yang membuat sibling rivalry ini semakin parah apa sih Kak di antara faktor-faktor itu? Itu dia tadi yang kakak sebutkan itu Fadli. Adanya sikap tidak adil dari orang tua seperti itu. Ketika misalnya ada terjadi konflik, itu yang dilangsungkan yang disalahkan salah satu pihak aja gitu, tanpa menanyakan duduk perkara permasalahannya gitu. Misalnya anaknya ini nangis, tiba-tiba kakak mukul ya gitu, tanpa ada tanya, tanpa ada konfirmasi gitu kan. Akhirnya muncul rasa benci dari si kakak, asik aku aja yang disalahkan gitu. Kemudian yang paling parah itu ketika kita membandingkan anak kita ya Fadli ya gitu. Biasanya kan sering dibandingkan, lihat tuh kakaknya juara 1, adik gimana, malas belajar, seperti itu. Dengan tidak sadar hal-hal itu menimbulkan bibit-bibit kebencian pada anak, seperti itu. Anak ingin berkompetensi, anak ingin diakui, seperti itu ya Fadli. Jadi kita itu harus menerima pribadi anak kita sendiri masing-masing. Makanya perlu untuk orang tua itu mengenali karakter anaknya sendiri gitu, biar jangan ada pembanding-pembanding seperti itu Fadli. Oke, di sini Fadli sedikit mau nanya nih Kak ya. Misalnya kalau saudara jauh dan saudara dekat, apakah ada perbedaan sibling rivalry ini? Misalnya kalau saudara jauh jadi merasa oh ya udah saling lebih menyayangi gitu, atau lebih parah ketika saudara dekat gitu kan? Nah, jadi kan sibling rivalry ini nggak muncul begitu aja setelah dewasa ya Fadli ya. Biasanya kan saudara jauh itu karena sudah dewasa gitu ya. Jadi tumbuhnya sibling rivalry ini bibit-bibitnya itu mulai dari anak kecil gitu. Jadi kalau misalnya kecilnya udah tumbuh bibit itu, orang tua juga tidak menyadari ada konflik terpendam di antara sibling ini, walaupun mereka berjauhan ya tetap aja Fadli. Kalau misalnya kejauhan umurnya itu Kak, misalnya si adik masih umur 2 tahun sedangkan si kakak udah 12 tahun gitu. Jarak usia bisa itu menjadi salah satu faktor Fadli. Kan banyak nih jarak usia ketika biasanya misalnya anak SMA gitu, tiba-tiba anak adiknya baru lahir gitu kan, di saat
Seperti itu juga menjadi, makanya tadi kakak sebutkan salah satu faktornya itu adalah jarak usia gitu ya, jarak usia yang cukup jauh gitu atau yang cukup dekat juga bisa bermasalah ketika si kakak merasa belum cukup nih kasih sayang. Oh Jadi iya, kayak kita ternyata belum mempengaruhi cukup, juga ya gitu ya. mempengaruhi. Jadi belum cukup gitu, sementara ibunya itu sudah fokus dengan si adik gitu. Jadi solusinya ketika misalnya seorang ibu itu mengandung di usia anak pertama masih balita, masih sangat kecil gitu. Jadi mulai dari kandungan itu kita ajarkan si kakak, si abang untuk mulai ikut menyayangi si adik. Kalau nanti nggak salah loh Fadli, walaupun mereka anak-anak, kita ngobrol seperti orang dewasa, itu mereka bakal ngerti. Jadi kita jelasin, nanti adiknya bakal lahir seperti itu, nanti adiknya disayang. Abang tahu nggak, dulu abang waktu di kandungan seperti ini juga, mama sayang-sayang, mama elus-elus. Kemudian ketika anaknya lahir pun kita libatkan si kakak untuk membantu misalnya seperti ini, kita bersihkan popok adik yuk, kita sambil nyanyi yuk, biar adiknya nggak kesepian. Nah, dengan kita buat seperti itu, si kakak tidak merasa terabaikan gitu. Kemudian bantuin mama ngambilkan popok adik boleh gitu misalnya, walaupun dia belum bisa mengambilkan, sambil kita yang mengambil, terima kasih kak. Jadi kita memberikan peran kepada si kakak, dia memiliki peran, dia memiliki rasa kepemilikan kepada adiknya gitu. Jadi jangan dibilang tuh lah kan bandel, orang adiknya yang disayang gitu. Janganlah, nanti nggak disayang lagi, adiknya lahir gitu, belum apa-apa dia udah dicekokin gitu. Kalau dia nanti bakal kehilangan perhatian dari orang tua, bakal kehilangan kasih sayang dari orang tua. Jadi hal-hal kecil itu kalau misalnya kita langsung pupuk-pupuk terus sampai besar gitu, itu yang sering menimbulkan konflik seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa ya. Jadi kita juga sebagai ini ya, sebagai orang yang sudah mungkin mendengarkan talk show di malam hari ini, atau mungkin ada teman kita nih yang lagi ada 2 anak gitu, kita jangan sering ngomong-ngomong gitu ya. Kita nggak usah ngomong pembandingan gitu, tapi kita support aja gitu ya kak ya. Bahkan ada orang tua yang ekstrim gitu ya Fadli, memang beneran selalu membanggakan anak yang ini seperti itu. Jadi kan mungkin kakaknya selalu juara, padahal kan bakat anak itu tidak selalu di akademik gitu, dia punya bakat yang lain, tapi karena orang tuanya fokus ke sini, yang melupakan kepribadian anaknya yang satunya lagi atau anaknya yang lain gitu. Terakhirnya muncul merasa kok dibanding-bandingin terus sih kayak gitu. Anak ini juga jadi berusaha untuk seperti kakaknya. Ketika dia berusaha seperti kakaknya atau dia berusaha seperti saudaranya yang lain, dia kehilangan jati diri, dia kehilangan kepribadiannya sendiri. Oke, jadi itu dia kenapa sudah ada beberapa dampak yang sudah disebutkan oleh Kak Tia ya. Tapi di sini Fatih mau nanya nih Kak, apa sih dampak-dampak dari sibling rivalry ini? Jadi dampak itu selalu ada positif dan negatif ya Fadli ya. Kalau dampak positifnya itu pada saat saudara lahir gitu, anak yang lebih tua itu telah mengembangkan kemandirian, terutama dengan bermain gitu. Kemudian juga peningkatan kemampuan untuk bertanggung jawab yang mengarah pada konsep diri yang lebih baik. Seperti kakak yang jelaskan tadi kan Fadli, ketika si adik lahir, kalau kakaknya ini sudah dipersiapkan bahwa yang lahir ini adalah adik yang harus disayangi, yang dengan kehadirannya pun mama tetap sayang sama abang, yang dengan kehadirannya pun tidak mengurangi rasa kasih sayangnya si abang gitu. Jadi itulah dampak positifnya, anak bisa lebih cepat mandiri, dalam artian dia sudah bisa bermain sendiri ketika melihat ibunya sedang repot, karena dijelaskan juga, bang dulu abang juga waktu kecil seperti ini, mama temenin, sekarang kan adik juga belum bisa apa-apa, jadi harus selalu sama mama, harus selalu mama gendong, seperti itu. Jangan malah ketika anak mencari perhatian kita malah bilang tuh malah ini adiknya lagi ini loh gitu, dimarahin gitu abangnya. Jadi itulah muncul. Jadi kalau misalnya si anak sudah dipersiapkan, muncullah dampak positif seperti itu yang tadi, dia lebih bertanggung jawab karena tadi ikut diberikan peran untuk mengasuh adiknya atau ikut terlibat dalam mengurus adik bayi seperti itu. Oke, itu dia rekan Afam ya, beberapa dampak yang bisa diakibatkan oleh sibling rivalry ya rekan Afam. Tapi di sini Fatih mau nanya nih Kak, bagaimana sih tanda-tanda adanya persaingan antar saudara, apalagi masih bocil gitu ya, masih bocah, masih balita gitu. Gimana sih tanda-tandanya gitu? Biasanya kalau misalnya kalau masih balita ya, itu dia sering memukul adiknya seperti itu, geram
geram bukan hanya geram karena imut gemes gitu, tapi refleks tuh dia pukulin gitu. Jadi ada juga sebagian anak-anak yang walaupun balita gitu, Fadli bahkan bilang awas kok nanti ku bunuh. Ini nggak 1-2 gitu loh, nggak 1-2 bilang gitu. Terus dia bilang punya adik itu nggak enak, seperti itu, punya adik itu nggak enak. Terus bilang aku cantik, adikku jelek, seperti itu juga sudah termasuk tanda-tanda. Karena apa? Karena anak ini kan mencontoh, meniru, dia imitate gitu. Jadi karena lingkungan, faktor luar tadi bilang siapa nih yang lebih cantik, kakak atau adik. Kita jangan banding-bandingkan anak loh. Anak masih kecil sering kita bandingkan, kakaknya ini ya yang hitam, adiknya putih gitu. Jangan. Jadi hal itu sangat berbahaya gitu. Lebih berisi adiknya ya daripada kakaknya, jangan. Itu membunuh konsep diri anak, membunuh karakter anak dari dini, seperti itu. Jadi tandanya itu lebih ke situ, sifatnya dia ketus gitu, tidak mau bermain dengan adiknya gitu, selalu melukai adiknya, bahkan memukul. Itulah tanda-tandanya kalau untuk balita, seperti itu. Oke, jadi kalau sudah kayak gitu, apa nih solusi yang harus kita buat, Kak? Nah, jadi nanti kita bahas dulu nih dampak negatifnya okay, biar nggak ketinggalan. Tadi kan masih ada dampak positif. Iya, biar nggak ketinggalan. Jadi dampak negatifnya itu yang kakak bilang tadi, menimbulkan akibat negatif, yaitu mencederai saudaranya seperti memukul, mendorong, dan mencakar. Seperti itu kan nggak jarang kita lihat nih ya, abangnya mencakar gitu atau memukul, bahkan menggigit ya. Kemudian pada anak yang lebih besar itu cenderung suka memaki saudaranya gitu, atau menganggap saudaranya sebagai lawan. Itu dia Fadli. Jadi hal-hal tersebut bisa kita hilangkan dengan cara yang pertama, yaitu kita sebagai orang tua menyukai bakat dan keberhasilan anak-anak. Setiap anak itu berbeda, memiliki kemampuan masing-masing, memiliki bakat masing-masing. Kita jangan fokus pada suatu prestasi aja gitu. Jadi kita menyukai bakat masing-masing anak. Jangan dibanding-bandingkan gitu anak dengan saudaranya yang lain. Kemudian kita mampu membuat anak-anak bekerja sama daripada bersaing satu sama lain. Jadi ketika misalnya ada hal di dalam rumah, ini kita ajak kerja sama gitu. Kita bilang, daripada kita bilang siapa yang lebih cepat dia juara gitu, mending kita bilang yuk kita kerjain sama-sama yuk biar cepat selesai. Kalau misalnya kita kerjakan sama-sama lebih cepat selesai, terus kita makan es krim sama-sama yuk gitu, daripada harus bilang siapa yang paling rajin nanti mama kasih es krim, seperti itu. Daripada menimbulkan jiwa-jiwa kompetitif pada anak balita, lebih baik kita orang tua itu menumbuhkan jiwa bekerja sama, seperti itu. Kemudian memberikan perhatian setiap waktu, atau misalnya kalau terjadi konflik berantem kayak gitu, jangan dibiarin aja gitu, jangan diselesaikan, biar aja lah anak-anak, namanya juga anak-anak, nanti juga berantem habis itu baikan lagi. Memang nggak apa-apa kita biarkan, tapi kita harus menyudahi konflik itu. Jadi kita validasi ya, kita validasi. Jadi ketika terjadi konflik, kita tanya, ini kenapa tadi? Nah, si kakak menjelaskan, si adik menjelaskan, baru kita validasi siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan karena siapa yang harus mengalah gitu, jangan melulu kakaknya mengalah, jangan. Ada bahkan keluarga yang adiknya terus yang mengalah, kakaknya nggak pernah salah. Ada juga keluarga yang kakaknya terus nih yang mengalah, adiknya karena masih kecil dianggap baik-baik aja gitu. Kemudian mengajarkan anak cara-cara positif untuk mendapatkan perhatian satu sama lain gitu. Mengajarkan anak itu untuk menyayangi kakak gitu. Misalnya ada momen nih kakaknya ulang tahun gitu kan, kita ajari anak, ikut yuk kita kasih kejutan sama kakak gitu. Kalau misalnya adiknya ulang tahun, ikut yuk berpartisipasi, nih kita ajak si anak untuk merayakan momen-momen tersebut. Jadi menimbulkan rasa keterikatan kepada anak gitu. Kemudian juga selain itu meyakinkan setiap anak mendapat waktu yang cukup untuk mereka bebas menjadi diri mereka sendiri. Yang kakak sebutkan tadi Fadli, kalau misalnya hari ini misalnya weekend atau misalnya pulang sekolah, Fadli misalnya anak paling besar pulang sekolah tuh diajak jalan dulu sama mamanya. Jadi hari itu kita bilang, hari ini kita Fadli time ya gitu. Hari ini Fadli time, hanya ada Fadli sama mama. Fadli bebas mau cerita apa aja sama mama, mau ngobrol apa aja sama mama. Itu kita tanya, selama Fadli bersama mama, apa sih hal-hal yang Fadli sukai dari mama? Terus apa hal yang Fadli nggak sukai gitu. Jadi dengan seperti itu anak merasa cukup diperhatikan, cukup didengarkan, seperti itu. Dia merasa, oh aku nih didengar ternyata pendapatnya, seperti itu Fadli. Wow, ya jadi rekan-rekan ya, hal sederhana sangat mempengaruhi gitu ya Kak ya.
Oke, di sini Fadli mau nanya lagi nih Kak, sudah ada pertanyaan yang bergabung bersama kita Kak di sini. Di media atau di era digital saat ini, apakah ada pengaruh dari media sosial terhadap sibling rivalry ini? Sangat banyak ya. Jadi setiap media itu selalu memberikan dampak positif, dampak negatif gitu. Karena dari media ini pun kan banyak hal-hal seperti itu, tontonan-tontonan gitu ya, yang diperlihatkan menunjukkan sibling rivalry ini gitu. Jadi anak-anak yang belum bisa memfilter apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika menonton tayangan seperti itu akan sangat mempengaruhi seperti itu. Justru saat ini jika ingin mempengaruhi orang lebih gampang dari media sosial gitu. Sekarang orang banyak search gitu dari media sosial tanpa mencari kebenarannya seperti itu. Main telan-telan aja bulat-bulat. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja kalau tahu oh ada tips ini diikutin, lihat di mana, lihat di TikTok, ikutin aja tanpa validasi itu benar atau salah. Jadi banyak hal yang menimbulkan itulah dia tadi salah satu dari faktor luar itu, salah satunya media sosial itu. Jadi mengapa kita itu sebagai orang dewasa harus selalu bijak menggunakan media sosial, dan mengapa kita orang tua itu selalu harus mengawasi anak ketika bermain gadget. Waktu yang kita bahas kemarin ya Fadli, manajemen gadget, manajemen penggunaan gadget pada anak. Anak itu harus didampingi ketika nonton tontonan, karena sekarang nggak ada filter lagi, dewasa atau anak-anak tuh bebas scroll aja gitu kan, bebas dapat informasi gitu. Makanya penting untuk orang tua mengawasi tontonan, tayangan yang dikonsumsi anak setiap hari. Seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa ya untuk jawaban apakah media berpengaruh terhadap sibling rivalry ini ya. Dan kemudian di sini masih ada yang bertanya Kak, katanya di sini apa yang bisa dilakukan oleh kakak yang lebih tua untuk membantu mengurangi ketegangan dengan adik mereka gitu. Jadi ketika si kakak ini sudah kita biasakan gitu dari kecil gitu untuk melihat ini adik nih yang harus disayangin. Kakak juga dulu waktu kecil perhatiannya seperti ini mama kasih gitu. Jadi yang kita lakukan kepada yang dilakukan kakak itu ya merangkul adik gitu. Kalau misalnya si kakak ini udah terbiasa diperlakukan dengan baik oleh orang tua, bakal mudah kita mengarahkan si kakak. Jadi kita tinggal bilang nih, Kak, bantu mama untuk ini, seperti itu. Misalnya adiknya sedang nangis gitu kan, mungkin kakaknya bisa mandiri bermain gitu, jadi mamanya bisa fokus ke si adik. Tapi itu nggak muncul seperti membalikkan telapak tangan tadi gitu, harus kita pupuk dari kecil. Jadi gimana nih kalau udah yang terlanjur gitu, udah terlanjur kejadian gitu ya. Jadi kalau udah terlanjur kejadian, yakinlah kasih waktu khusus untuk si anak, kasih perhatian banyak untuk anak. Jangan lupa, gak bosan-bosan Fadli saya bilang, jangan pernah lupa untuk peluk dan cium anak kita. Peluk anak kita, walaupun dia sudah kita merasa dia udah SMA gitu, kita segan untuk meluknya, jangan. Peluk, karena pelukan orang tua itu adalah obat dari sakit hatinya si anak, obat dari lemahnya si anak, seperti obat dari hausnya si anak, seperti itu. Jadi sering-seringlah memberikan waktu kepada anak gitu. Jadi dengan seperti itu si kakak juga bisa mengambil sikap, mengambil alih gitu, berpartisipasi untuk menenangkan adiknya yang sedang tantrum misalnya, seperti itu. Oke, jadi itu di Elkanafam ya yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga si kakak apabila terjadi ketegangan antar saudara gitu ya Kak ya. Oke, jadi buat rekan-rekan yang mau bertanya boleh juga ya, gabung aja langsung aja di chat ataupun di SMS ke nomor 0822 9999 6105, atau boleh juga nih rekan-rekan untuk rekan-rekan yang mau bergabung di TikTok, boleh juga taruh komentarnya nanti Fadli bacakan ya rekan-rekan ya. Kemudian Fatih, kakak ingin menyampaikan kelanjutannya ya. Oke, lanjutan dari hal-hal yang harus dilakukan orang tua untuk menghindari sibling rivalry ini. Ya selain itu tadi harus orang tua itu tidak perlu campur tangan ketika ada konflik dengan si anak. Misalnya ini berantem gitu, kita nggak perlu langsung campur tangan melarang anak untuk berantem, nggak. Biarin aja dulu mereka. Kecuali ada tanda-tanda kekerasan fisik ya. Kan kita tahu nih ketika berantem si anaknya, kita tontonin aja dulu. Kita lihatin aja dulu apa sih yang mereka perdebatkan, seperti itu. Jangan mereka lagi asik berdebat kita langsung cut kayak gitu, enggak. Jadi kita kasih dulu mereka waktu gitu, kita kasih dulu mereka waktu untuk menyampaikan apa yang membuat mereka kesal. Ya biarin aja dulu berantem. Kecuali udah mengarah udah mau dekat-dekat nih tanda fisik gitu, baru kita lerai. Jadi kita berikan si anak kesempatan untuk menyelesaikan konfliknya gitu. Ketika mereka sudah selesai nih berantemnya gitu dulu lah ya.
Memang anak ini harus dibiarkan melampiaskan emosinya, nggak boleh ditahan-tahan. Jadi kalau anak itu dari kecil melulu marah nggak boleh, nangis nggak boleh gitu, tertekan anaknya Fadli. Jadi biarkan dulu mereka mengekspresikan gitu rasa kecewa mereka, rasa marah mereka, barulah orang tua ikut. Jangan melulu selalu ikut campur gitu. Biasanya kan biar cepat nih kita lihat ribut, daripada bising, udahlah kak mengalah gitu ya kan. Itu nggak boleh gitu. Jadi biarin aja dulu mereka gitu, walaupun misalnya anak-anak gitu kan, nggak apa-apa, anak-anak itu memang harus berantem biar belajar menyelesaikan konflik dari dini gitu. Tapi kita antisipasi apakah ada kemungkinan bakal terjadi kekerasan fisik seperti itu ya. Kemudian orang tua harus dapat berperan memberikan otoritas kepada anak-anak. Jadi orang tua itu harus memberikan kepercayaan kepada si anak, ngasih nih tanggung jawab sama si anak. Si kakak diberikan tanggung jawab untuk mengurus adiknya seperti itu. Si adik juga diberikan tanggung jawab, diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri seperti itu. Jangan kita hidup anak itu melulu kita atur, tapi anak tidak kita kasih kesempatan untuk membuat pilihannya sendiri gitu. Boro-boro biar cepat gitu kita lihat anak kesusahan pakai sepatu, langsung kita pasangkan sepatunya. Jangan. Biarkan dia belajar mengalami kesusahan, biarkan dia belajar struggle-nya kehidupan ini. Mungkin minggu depan kita belajar resiliensi ya Pak ya, belajarkan daya tahan sama anak gitu. Jadi anak itu harus tangguh gitu. Jangan nanti kalau misalnya selalu kita mudahkan dia, selalu kita mudahkan, ketika dia dewasa ada hal yang sulit, gampang frustasi, gampang stres seperti itu. Kemudian orang tua itu dalam memisahkan anak dari konflik itu nggak boleh menyalahkan satu sama lain. Balik lagi ya Fadli, harus adil, nggak boleh disalahkan aja gitu, nggak, harus kita validasi apa nih masalahnya. Walaupun anaknya masih 2 tahun, kita tanya apa pendapatnya, kita kasih dia ruang untuk menjelaskan pendapatnya seperti itu. Jadi kita bijak, jangan memihak salah satu pihak aja gitu ya. Kemudian nggak boleh memberikan tuduhan tertentu tentang negatifnya sifat anak. Kita nggak boleh bilang makanya kak sabar ya, adiknya ini memang pemarah gitu. Kita jangan melabel anak dengan pemarah atau tidak sabar seperti itu. Jadi apapun sifat anak yang kita rasa negatif, itu nggak boleh kita label sama diri dia, Fadlia. Justru kita orang tua yang harus berusaha bagaimana sih caranya biar sifat negatif itu berkurang seperti itu. Jangan kita gampang aja melabel gitu. Dengan kita melabel itu, si anak merasa insecure, dia merasa aku nggak ada apa-apanya ya, sementara saudaraku nggak pernah dilabel seperti itu, aku pengen seperti dia. Ketika dia nggak bisa seperti saudaranya yang lain, muncul rasa kecewa, muncul rasa dendam seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya Pak ya yang dampak dampak si sibling rivalry ini banyak. Bahkan hingga dewasa kayaknya ya. Banyak, justru hingga dewasa yang banyaknya Fadli. Makanya tadi Kak bilang yang viral gitu kan, karena kan ditanya dia nggak merasa bersalah gitu. Kenapa? Ya karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya, selalu kakaknya ini selalu walaupun tidak dibandingkan tapi dibangga-banggakan. Itu kakak mandiri seperti itu, dia cantik, dia hebat seperti itu. Makanya sering orang luar pun, bahkan ketika orang tuanya sadar untuk tidak membanding-bandingkan, orang luar sering banding-bandingkan sama Fadli karena anaknya masih bayi gitu. Anaknya udah bisa apa gitu, anakku udah bisa ngobrol loh. Kalau kakak dulu pernah ditanya gitu, anaknya udah bisa apa aja, katanya kakak bawa bercanda, tapi sekalian sekat juga. Oh ya udah bisa disuruh pergi ke fotokopi untuk fotokopi KTP, kita bilang gitu. Jadi anak itu jangan pernah kita banding-bandingkan, fatal akibatnya. Jadi kalau ini seru banget nih, memang banyak sih kendala hal tersebut terjadi di lingkungan ya Kak ya. Jadi bagaimana sih cara kita antisipasi itu biar anak kita juga nggak memasukkan hal tersebut ke dalam memorinya gitu. Nah, jadi kan kita orang tua ini memang harus secara ulet itu, kita harus telaten memberikan contoh yang baik kepada anak kita, Fadli. Ketika anak kita mendapat perlakuan seperti itu di luar, ya kita validasi. Kakak sedih ya dibilang seperti itu. Sedih kan nak? Kalau mama jadi kakak juga, mama pasti sedih disebut seperti itu. Tapi kakak itu harus tahu, kakak itu berharga. Terserah orang mau bilang kakak jelek, tapi bagi mama kakak cantik. Jadi kalau orang pun bilang jelek, kan orang beda-beda penilaiannya. Mungkin saat ini kakak belum dapat teman yang baik, nanti bakal banyak teman yang
banyak yang lebih baik dari hal yang sekarang. Masih banyak kesempatan, kakak masih kecil, masih ada kesempatan untuk besar, masih ada kesempatan untuk bertemu orang banyak yang baik di luar sana. Jadi ketika kakak merasakan sakit, nanti kakak jangan bilang seperti itu ya sama orang lain gitu. Oke, jadi itu dia cara yang bisa dilakukan orang tua ya. Iya. Namun di sini Fatim nanya ya Kak, tapi kebanyakan ya, bukan rata-rata gitu ya, kebanyakan nggak semua juga sih. Iya. Ketika mungkin ada nih tetangga yang membanding-bandingkan anaknya, Banyak. terus tiba-tiba si ibunya atau si bapaknya tiba-tiba marah gitu. Itu dia tadi yang kakak bilang, ibunya stres dalam kehidupannya gitu. Jadi beban seorang ibu ini kan juga karena faktor luar kan dia juga jadi stres nih, anaknya dibanding-bandingkan dengan anak tetangga gitu. Jadi kalau misalnya dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, itu muncul rasa insecure sama si anak, tapi nggak muncul sibling rivalry gitu, karena kan dia dibandingkan dengan anak lain gitu. Jadi hal yang membuat ibu tertekan seperti itu, makanya kakak bilang Fadli, seberapa efektif pun mau cari ilmu parenting yang manapun, itu kuncinya ibu yang bahagia. Terus nanti jangan ada alasan ya, ibu bahagia karena suaminya membahagiakan. Jangan. Berkali-kali kakak bilang, jadi ibu yang bahagia. Terserah suami itu mau romantis, suami itu mau banyak uang atau enggak, bahagianya seorang ibu itu adalah tanggung jawab si ibu. Seorang ibu ketika memutuskan untuk menjadi seorang ibu, bertanggung jawablah atas kebahagiaan diri sendiri. Gak usah mengharapkan kita itu bahagia karena punya suami yang kaya, punya suami yang romantis, punya lingkungan yang mendukung. Enggak. Jadi kita bisa milih kalau kita bahagia untuk anak kita gitu. Kalau kita udah memutuskan untuk menikah menjadi ibu, berarti kita udah cukup dengan diri kita sendiri. Ketika kita udah cukup dengan diri kita sendiri, barulah kita bisa berkorban untuk anak kita. Seperti itu. Dan sepertinya kalau untuk itu kayaknya susah banget ya. Iya, sangat susah memang Fadli. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kita mencoba. Jadi memang makanya kenapa seorang ibu itu dikatakan adalah madrasah gitu bagi anak-anak. Karena ibu itu tidak pernah berhenti belajar Fadli. Jadi kalau misalnya dari sejak kandungan, memang sudah mulai harus belajar lah bagaimana seperti itu. Sekarang kan udah banyak media belajar gitu. Iya benar. Dan ini ada komentar dari Terkenal Farm, katanya harus bisa bersyukur intinya katanya. Iya, intinya memang harus bersyukur gitu. Karena dengan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu menghilangkan rasa syukur kita. Dan ingatlah, jangan sampai kata-kata kita menyebabkan berkurangnya rasa syukur orang lain gitu. Gara-gara kita ngomong kan, kamu kok gini mengasuh anaknya gitu. Akhirnya dia jadi merasa bersalah, dia merasa nggak bersyukuri hidupnya seperti itu. Memang semuanya itu balik ke bersyukur, karena apa yang kita lihat di dunia nyata itu ya nggak selalu yang indah gitu. Kalaupun misalnya kita harus upward comparison, downward comparison, kita harus lihat ke atas. Untuk apa? Bukan untuk down, tapi untuk lebih memotivasi kita untuk lebih baik. Kita harus lihat ke bawah. Untuk apa? Bahwa banyak orang yang punya masalah lebih banyak dari kita gitu. Jadi kita memang intinya harus bersyukur. Iya, jadi itu dia Terkenal Farm ya. Jadi kunci dari keluarga bahagia adalah ibu yang bahagia. Iya benar. Nanti jangan ada yang bilang ya dia ngomong aja bisa bahagia karena banyak yang dukung gitu, bahagia karena banyak harta gitu. Nggak boleh bilang seperti itu. Bahagia itu tanggung jawab kita sendiri. Jangan mengharapkan siapapun untuk membahagia kita. Setidaknya pada saat kita berhadapan dengan anak, kita harus bisa menjadi bunglon gitu Fadli. Ketika kita di depan anak, ya seberat-beratnya beban kita itu senyum aja gitu di depan anak gitu. Jangan ikut si anak itu terlibat dalam beban kita itu malah kita marahin gitu. Bukan berarti kita nggak boleh marahin anak ya, boleh marah tapi dalam konteks yang tidak memukul, tidak memaki gitu. Karena kalau mengasuh pun tanpa ada marah, anak itu nggak tahu mana yang boleh mana yang enggak gitu. Tapi marah seperti apa, itu yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Oke, jadi itu dia Terkenal Farm ya, beberapa hal yang kita bahas tentang sibling rivalry ya. Semoga kita beserta keluarga kita dijauhkan dari yang namanya persaingan-persaingan antar saudara ya. Amin. Apalagi masalah harta warisan. Nanti itu gajinya ke agama. Oke, jadi buat Terkenal Farm, karena waktu sudah mendekati informasi pukul 21, boleh ini Terkenal Farm kita simpulkan dari Kak Tia sendiri, apakah ada saran untuk keluarga yang sedang menghadapi sibling rivalry
agar mereka bisa menemukan solusinya, Kak? Iya, jadi solusinya itu Fadli, si Glenn Rivaldi ini, persaingan ini terjadi dari kebanyakan tuh pola asuh ya, pola asuh yang membanding-bandingkan anak, yang tidak menghargai pendapat anak. Jadi ketika hal itu terjadi dengan diri kita, misalnya Fadli, kita misalnya nih udah dewasa nih, kita putus rantai itu di kita. Kalau dulu orang tua kita melakukan hal tersebut kepada kita, kita jangan memendam, maafkan kesalahan orang tua kita, karena tidak ada yang sempurna gitu. Ketika orang tua kita melakukan kesalahan, melakukan hal itu misalnya kepada seseorang, kepada kita harus maafkan dan kita putus rantai itu. Cukup nih, aku yang terakhir yang merasakan ini, anakku nggak boleh lagi merasakan pola asuh yang seperti itu. Jadi itu yang kakak harapkan untuk anak itu. Dalam mengasuh anak ini, kenali pribadi anak agar kita bisa mencintai pribadi anak. Jangan kita buat satu patokan di rumah itu, dibanding-bandingkan kakak dengan adik, dibanding-bandingkan fisik, sikap, prestasi. Jangan. Kita kenali kalau setiap anak itu memiliki potensi masing-masing. Dan yang terpenting bersyukur, seperti tadi komennya itu ya, bersyukur. Jadi kalau misalnya ada yang dulu mengalami pola asuh seperti itu dibanding-bandingkan, jadi sekarang lagi benci sama siapa gitu, sama saudaranya, jadi sampai ingin bersaing terus menerus, maafkan, putus rantai itu terakhir di kita gitu. Apa yang salah dari pola asuh orang tua kita tinggalkan, dan apa yang baik dari pola asuh orang tua kita adopsi untuk kita teruskan kepada anak-anak kita. Itu dia Fatih pesannya. Iya, jadi itu dia rekan Alfam ya, pesan dan saran untuk rekan Alfam yang mungkin ada mengalami sibling recovery di manapun ya rekan Alfam. Semoga kita semua dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk ya rekan Alfam, dan diletakkan dengan yang baik. Semoga yang mendengarkan materi kita atau materi talkshow kita di malam hari ini bisa berbagi ya dengan rekan Alfam yang lain. Dan untuk rekan Alfam yang mungkin mau konsultasi boleh juga ya Kak ya. Kayaknya di mana nih bisa jumpain Kak Tia gitu. WA aja dulu. Melalui WA aja dulu ya rekan Alfam ya. Atau mungkin ada yang mau nitip anak sama Kak Tia, boleh juga. Boleh. Kita kan ada daycare nih Fadli. Dikasih kesempatan sama Fadli nih untuk promosi. Makasih banyak Fadli. Jadi saya itu punya daycare ya, penitipan anak gitu. Jadi mungkin buat orang tua yang bekerja kebingungan nih cari, biasanya kan banyak nih drama-drama yang ngomong pulang kampung habis lebaran nggak balik lagi gitu, yang jaga anaknya boleh ke daycare kita tuh, ada Home Center Daycare di Jalan Tanah Batu nomor 2. Di situ banyak kegiatan-kegiatan interaktif anak, kegiatan-kegiatan menarik. Jadi anak seharian no gadget ya. Jadi kalau misalnya anak memang susah kali gitu dihindari dari gadget, maksimal kan saya bilang 1,5 jam per hari gitu, dan harus diawasi orang tua. Nah di daycare kita nanti mulai mungkin WA saya share brosurnya, banyak kegiatan-kegiatan menarik yang menstimulasi perkembangan anak seperti itu.